Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video Ibu. Kali ini Ibu akan membahas tentang jurnal penutup. Gitu ya. Jurnal penutup ini adalah sebuah jurnal yang dilakukan di akhir periode, sama seperti yang pertama itu yang menjadi akhir periode itu kan neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian ada worksheet, kemudian ada laporan keuangan, dan kemudian kita melakukan jurnal penutup. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk apa kita harus membuat jurnal penutup. Nah, kita lihat di sini. Pengertian dari jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi untuk memindahkan akun sementara ke akun permanen. Jadi, jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun pendapatan, beban, dan pripe. Yang pada nantinya akun-akun tersebut akan menjadi nol. Nah, jadi di awal pada saat kita mengenal akuntansi, bahwa kita tuh mengenal hanya 3 akun, yaitu akun harta, utang, dan modal. Nah, setelah kita mengenal jurnal, kemudian kita mengenal yang namanya akun pendapatan, beban, dan pripe. Nah, pada saat ditambahkan menjadi 5 akun, maka akun yang harta, utang, dan modal tersebut jadi bertambah jadi 5 akun dengan adanya pendapatan, beban, dan pripe. Nah, setelah kita melakukan dari mulai jurnal, buku besar, kemudian ke neraca saldo, kemudian penyesuaian, worksheet, kemudian ke laporan keuangan, dan sampailah kita ke jurnal penutup. Nah, ini untuk menutup akun-akun yang tadinya tambahan, yaitu akun-akun sementara, yaitu pendapatan, beban, dan pripe, yang pada akhirnya akun-akun pendapatan, beban, dan pripe ini akan menjadi nol, sehingga kita akan kembali lagi ke akun yang pertama, yaitu akun harta, utang, dan modal. Nah, itu ya. Kemudian ini dia. Nah, sumber datanya dari mana? Nah, pada saat kita membuat jurnal penutup, kita melihat dari worksheet ya. Kalau worksheet kolom apa? Jadi kan di worksheet itu ada kolom neraca saldo, kemudian ada kolom penyesuaian, ada kolom neraca saldo disesuaikan, ada kolom rugi laba, dan neraca. Nah, kita melihat sumbernya untuk menutup akun-akun tersebut, yaitu dari kolom rugi laba dan kolom neraca. Apa yang diambil dari kolom rugi laba? Yang diambil dari kolom rugi laba yaitu beban dan pendapatan. Kemudian apa yang diambil dari kolom neraca? Yang diambil dari kolom neraca yaitu pripe. Ya. Kemudian nih, waktunya kapan? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa jurnal penutup dibuat setiap akhir periode akuntansi. Jadi secara otomatis, tidak usah ada bukti transaksi, tidak usah ada kejadian-kejadian apapun. Di akhir periode kita otomatis membuat jurnal penutupan. Setelah apa? Setelah kita membuat laporan keuangan, gitu ya. Kemudian sekarang kita lihat, nah ini akun-akun apa yang memerlukan jurnal penutup. Nah, ini yang memerlukan jurnal penutup, satu adalah akun pendapatan. Nah, nanti tandingannya apa? Nah, akun pendapatan tandingannya yaitu ikhtisar rugi laba. Kemudian yang kedua, akun beban. Kemudian apa akun beban tandingannya? Yaitu juga ikhtisar rugi laba. Kemudian akun laba rugi. Laba rugi ini kemana? Nah, akun laba rugi ini tidak ditulis laba dan ruginya, tapi ditulis atau dipindahkan ke modal, ke akun modal. Karena apa? Karena kalau kita laba, itu akan menambah modal. Dan jika kita rugi, itu akan mengurangi modal. Kemudian, akun pripe. Nah, akun pripe ini ditandingkan dengan akun tandingannya yaitu modal. Karena pripe juga adalah merupakan bagian dari modal. Jadi kalau ada pripe, maka modal akan berkurang. Selanjutnya, kita lihat contohnya seperti apa cara membuat
jurnal penutup, yaitu satu, untuk menutup pendapatan. Caranya adalah lihat di kolom rugi laba pendapatan ada di sebelah kredit. Nah, di jurnal penutup pendapatan pindah ke sebelah debit. Nah, ini. Jadi pindah ke sebelah debit. Karena nantinya tadinya pendapatan itu sebelah kredit, ditutup ke sebelah debit, dan pada akhirnya nanti akan menjadi nol. Jadi tadinya kredit, kemudian jadi debit, kredit dengan debit dikurangkan dengan angka yang sama, maka hasilnya akan menjadi nol, maka pendapatan akan menjadi nol. Dan angkanya pindah ke ikhtisar rugi laba. Gitu ya. Yang kedua, ini menutup beban. Menutup beban ini adalah dengan cara beban tadinya di sebelah debit, di kolom rugi laba. Nah, cara menutupnya adalah beban pindahkan ke sebelah kredit supaya menjadi nol. Tandingannya adalah angka-angkanya nanti akan pindah ke ikhtisar rugi laba. Beban tadinya debit, kemudian dipindahkan ke kredit, debit dengan kredit itu dikurangkan dengan angka yang sama, maka hasilnya akan menjadi nol. Yang ketiga, menutup laba. Nah, ini menutup laba ini tadi Ibu bilang bahwa labanya tidak ditulis laba, tapi modal. Nah, kalau laba bertambah, berarti modalnya bertambah. Kalau terjadi laba, maka modal bertambah. Modal bertambah itu adanya di sebelah kredit. Nah, ditutupnya ke ikhtisar rugi laba. Kalau ini dalam keadaan rugi, maka rugi itu adalah mengurangi modal. Modal berkurang sebelah debit. Jadi kalau rugi, modal sebelah debit, kemudian ikhtisar rugi laba sebelah kredit. Yang terakhir yaitu menutup pripe. Nah, pripe ini adanya di mana? Adanya di neraca. Kenapa harus ditutup? Karena pripe itu adalah akun sementara yang menjadi bagian dari akun modal. Nah, sekarang pripe itu sifatnya mengurangi modal. Makanya di sini pripenya dipindahkan ke sebelah kredit. Jadi pripenya tadi debit, kemudian dipindahkan ke sebelah kredit yang akhirnya menjadi nol dan dikumpulkan ke modal. Karena pripe itu mengurangi modal, maka modal ada di sebelah debit. Nah, itu. Jadi caranya seperti itu. Nah, ini setelah itu dijumlahkan. Seperti umumnya kita membuat jurnal pada umumnya. Jadi dijumlahkan, ada debitnya, ada kreditnya. Kemudian ini referensi kenapa tidak diisi karena belum diposting, ya. Jadi nanti pada saat kita memposting setelah jurnal penutup, kita memposting jurnal penutup. Nanti ada neraca saldo setelah penutupan. Nah, nanti akan kita bahas ya. Untuk sementara ini, untuk jurnal penutup, Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nanti akan Ibu tugaskan buat kalian membuat jurnal penutup dari worksheet yang telah kita buat. Nah, setelah kita nanti membuat laporan keuangan. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan sekarang dengan jurnal penutup. Nanti lebih paham lagi kalian akan Ibu terangkan di kelas ya tentang jurnal penutup. Mudah-mudahan ada waktunya. Kemudian kalian bisa mempelajari jurnal penutup dengan baik. Untuk kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.